Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan investasi Bursa Efek Indonesia. Selamat datang di DSS Channel. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan sebuah rekomendasi saham yang mungkin bisa menjadi acuan untuk investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Nah, di sini saya mengelis beberapa saham pada indeks LQ45. Nah, kenapa kok saya memberikan saham, maksudnya indeks saham LQ45? Dikarenakan untuk pergerakan saham sendiri relatif stabil, dan untuk saat ini LQ45 menurut saya sangat cocok untuk diinvestasikan pada saat pandemi seperti ini. Kemudian untuk saham sendiri saya merekomendasikan yang pertama ada saham Bank BBNI, kemudian ada saham Sarana Menara Nusantara yang saat ini lagi ramai proses akuisisi. Kemudian ada saham yang saat ini juga ramai karena dia sudah berhasil breakout pada pola downtrend-nya, yaitu saham Unilever Indonesia dengan kode saham UNPR. Dan terakhir saya ingin memberikan sebuah analisa yang berasal dari perusahaan gas negara, atau kita bisa menyebutnya sebagai Pegas. Nah, di sini Pegas sangat menarik dikarenakan dia sudah berhasil breakout dari pola downtrend-nya. Nah, untuk informasi teknikal analisanya akan saya berikan pada slide selanjutnya. Untuk teknikal analisa yang pertama, saya ingin membahas mengenai saham Bank Negara Indonesia dengan kode saham BBNI. Untuk saham BBNI sendiri sangat menarik menurut saya karena dia berhasil membentuk pola double bottom, di mana sebelumnya BBNI terkoreksi cukup dalam akibat pandemi corona dari poin O ke poin A, yaitu terkoreksi dari 6.675 ke 3.175. Kemudian BBNI kembali naik akibat adanya pelonggaran PSBB ketat dari 3.175 ke 6.675. Namun di sini BBNI break dari support sebelumnya, sehingga karena dia terkoreksi akibat PPKM Jilid 2, maka BBNI kembali terkoreksi ke 4.600, sekitar segitu. Kemudian BBNI kembali menarik lagi setelah dia berhasil naik ke 5.500. Nah, di sini saya beli di harga tersebut sebesar kurang lebih ada 40 lot. Kemudian karena adanya sentimen bagus seperti ekonomi kembali membaik dan vaksin yang dirasa berhasil oleh pemerintah, BBNI mengalami tren kenaikan lagi dan tepatnya hari ini dia berhasil mantul ke 6.675 harga closing. Nah, untuk momentum sendiri secara NACD tepatnya pada tanggal 9 Agustus 2021 BBNI sudah berhasil breakout. Nah, untuk target double bottom ini sendiri, jika besok berhasil break, maka dia akan naik ke 8.600. Nah, harga ini saya patok ketika dia mengalami penurunan pada saat pandemi. Nah, karena dia berhasil membentuk pola double bottom, maka target kenaikannya adalah kurang lebih di 8.600. Nah, untuk sentimen BBNI sendiri ada beberapa banyak sentimen positif, seperti BBNI membidik kredit distributor financing kepada distributor Pertamina Lubricant, kemudian
untuk GOY sendiri, BBNI meraih 41,1% dan menjadi 2,37 triliun. Kemudian BNI juga mendigitalkan layanan kepabeanan cukai dan ekosistem logistik nasional. Nah, selain itu, kabar gembiranya BNI juga menerapkan BNI Mobile Banking yang terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Nah, untuk valuasi sendiri, BVB-nya cukup bagus, yaitu sekitar 1,07 kali lipat dengan BVBS-nya 6.240. Jika dikalikan, maka kurang lebih dia di harga rata-rata 6.675. Nah, jika besok berhasil breakout, maka BBNI akan dibawa ke 8.600. Namun, ketika besok gagal breakout, maka harga akan dibawa mendekati support 6.000. Nah, setelah 6.000, kemungkinan besar BBNI akan dibawa naik kembali. Nah, untuk analisa saham yang kedua, saya ingin menganalisa saham Sarana Menawar Nusantara dengan kode saham TUWR. Nah, sejak tahun 2019 sampai tahun 2020, TUWR mengalami konsolidasi secara bertahap. Nah, kemudian setelah konsolidasi selesai, saham TUWR kembali dibawa naik dari area 880 sampai ke harga titik tertinggi yaitu 1467. Nah, dari tahun 2019 sampai saat ini, TUWR masih mengalami pola uptrend. Di mana untuk lebih jelasnya saya gambarkan seperti ini pada garis line biru. Nah, saat ini TUWR mengalami konsolidasi area. Nah, diakibatkan adanya proses akuisisi saham SUPR sebesar kurang lebih menurut saya baca berita itu adalah 90%. Nah, sentimen lainnya, TUWR mendapat izin untuk memasang jaringan 5G khususnya operator yang ada di dalam negeri. Nah, menurut saya itu TUWR masih besar kemungkinan naik lagi di atas harga paling tinggi yaitu 1.500 ke atas, itu masih mungkin. Nah, dalam proses akuisisi saham, kemungkinan saham perusahaan yang diakuisisi biasanya mengalami kenaikan. Nah, biasanya SUPR saat ini mengalami kenaikan. Nah, sedangkan saham perusahaan yang mengakuisisi justru goyah menjelang hari H. Nah, hal ini terbukti pada analisa yang saya berikan, di mana harga saham dari 1460 dibawa turun karena adanya proses akuisisi sampai saat ini di harga 1240. Nah, besar kemungkinan setelah proses akuisisi biasanya harga saham akan naik dikarenakan semua keuntungan dari penjualan saham, maksudnya hasil keuntungan saham dari penjualan saham SUPR itu akan masuk semuanya ke saham TUWR. Which is bagus untuk pergerakan saham TUWR. Di mana untuk proyeksinya TUWR akan mengakuisisi saham SUPR selama 4 bulan dengan skema tender atau pelanggan. Dan untuk saham-saham tersebut akan dijual pada 14 pihak, di mana 14 pihak tersebut seperti yang saya berikan pada gambar tersebut. Nah, kemudian untuk target kenaikan SUPR sendiri ada di area 1400 untuk target awal. Nah,
Untuk area, mungkin area entry yang cocok itu ada di area 1170 sampai 1100 sampai 1250. Itu mungkin area yang cocok untuk beli. Untuk saham yang ketiga, saya ingin membahas pergerakan Unilever Indonesia dengan kode saham UNVR. Nah, seperti yang kita tahu, pada tahun 2012 sampai tahun 2000, kurang lebih 2018, Unilever mengalami pola uptrend channel-nya. Terhitung dari harga konsolidasi awal yaitu sekitar 3.600-an, naik sampai ke harga sekitar 11 ribuan. Nah, akan tetapi pada pertengahan tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, Unilever mengalami patah tren. Nah, selain itu, pada tahun 2020, dikarenakan adanya sentimen pandemi corona, Unilever kembali mengalami penurunan yang cukup dalam, sehingga sampai saat ini tercipta pola downtrend. Nah, banyak yang mengatakan bahwa pada bulan ini Unilever kembali berhasil untuk breakout dikarenakan sejak 1 minggu berturut-turut ini Unilever mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, akan tetapi jika ditarik selama 1 bulan terakhir, Unilever masih belum mampu untuk menembus support aman, yaitu tepatnya di 5.850. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin Unilever bisa kembali ke pola uptrend channel-nya? Ya, mungkin. Dikarenakan, seperti yang kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi, khususnya pada sektor konsumer saat ini sudah mulai membaik, dikarenakan adanya pelonggaran PSBB dan sentimen vaksin yang dirasa berhasil oleh kalangan pemerintah, dan itu mungkin membuat sentimen yang positif untuk kenaikan Unilever sendiri. Akan tetapi kita harus perlu waspada bahwa kita tidak boleh selalu mengedepankan bahwa saham ini pasti breakout dikarenakan sentimen tersebut. Nah, kita lihat dulu secara teknikal analisanya dulu. Mungkin kita entry aman itu pada harga 5.850. Nah, apabila Unilever gagal break, itu mungkin lebih dalam lagi koreksinya dan harga bisa lebih dibawa turun sekitar 3.700-an. Nah, hal itu bisa kembali ke harga konsolidasi awal Unilever. Nah, untuk mewaspadai tersebut, kita harus pastikan bahwa kita sudah pasang trail stop khususnya di 5.850. Kemudian saya ucapkan yang sudah berhasil di area yang sudah masuk pada area 3.900 sampai area 4.000, dikarenakan sampai saat ini harusnya kalian sudah mulai untuk take profit jangka pendek, dikarenakan seperti kita tahu bahwa Unilever masih dalam pola downtrend. Nah, apabila Unilever ini berhasil untuk breakout, maka target penguatan yang pertama ada di 6.900, kemudian target yang kedua adalah 8.400. Mungkin itu dulu untuk analisa saham Unilever. Untuk saham yang terakhir, saya merekomendasikan perusahaan gas negara dengan kode saham Pegas. Nah, di sini sebenarnya Pegas masih pada pola downtrend-nya, terlihat pada garis warna oranye. Nah, pola downtrend. Nah, sebenarnya ada pola area konsolidasi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Namun konsolidasi tersebut gagal dikarenakan adanya pandemi corona. Nah, di sini sebenarnya Pegas sangat bagus dikarenakan dia mulai membentuk
reversal head and shoulder. Nah, membentuk pola reversal head and shoulder. Nah, di sini apabila besok Pegas berhasil breakout dari harga saat ini yaitu 1.500, maka target selanjutnya adalah area 1.800. Nah, sebagai investor kita selalu mewaspadai adanya pola gagal break. Nah, di sini terlihat jelas bahwa Pegas masih pada pola downtrend-nya, terlihat pada garis trendline warna oranye. Nah, apabila besok ternyata gagal tembus di atas 1.500, maka otomatis Pegas akan melanjutkan kembali pola downtrend-nya, dan saya merekomendasikan untuk menahan beli saham Pegas ini. Nah, confirmation buy itu bisa tercapai apabila harga sudah di atas, mungkin di atas 1.800. Nah, hal ini kenapa saya menunggu di confirmation buy, karena terlihat jelas di MACD 1226 close di 9, tepatnya pada tanggal 2 bulan 8 2021, Pegas berhasil breakout ke atas untuk garis trendline MACD-nya. Nah, oleh karena itu, untuk menunggu kepastiannya, kepastian reversal head and shoulder, saya merekomendasikan beli Pegas di area 1.700 sampai 1.800 di harga segitu. Karena kenapa? Ketika dia berhasil mengalami reversal head and shoulder, kenaikannya adalah di 2.800. Berarti kita sudah cuan kurang lebih 1.000 poin. Nah, untuk pola sendiri saya belajar dari sini, dimana kita alangkah baiknya menunggu confirmation buy di confirmation line. Nah, setelah itu kemungkinan Pegas bisa kembali ke pola uptrend channelnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai analisa saham yang saya berikan. Ya, untuk resiko pembelian saham bisa dikalkulasikan sendiri. Kemudian untuk take profitnya juga jangan lupa untuk selalu pasang trailing stop, agar ketika terjadi sentimen positif atau sentimen negatif, kita tidak terlalu panik untuk melakukan force sell atau force buy. Demikian analisa yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe di DSS channelnya. Terima kasih.